Halo, selamat datang di pertemuan kali ini, minggu ke-12 bersama saya Saiful Rizal Wijaya Putra, untuk mahasiswa saya yang menempuh Sastra Bisnis 2. Oke, sekarang hari ini kita akan mencoba untuk membahas dasar-dasar dari statistika dan kegunaannya di masa depan atau untuk riset Anda nantinya. Nah, sebelum memahami apa itu ekonometrika dan analisis multivariat, coba kita flashback dulu ke materi-materi kita kemarin, yaitu mengenai statistika. Nah, konsep pemahaman statistik itu adalah diperuntukkan bagi beberapa atau seluruh prodi yang ada di dunia ini. Cuman kali ini akan saya bahas bagaimana fokus ke bisnisnya saja, atau sebagai orang yang menjalani atau kuliah di dunia bisnis. Oke, nah sekarang kalau kita ingin kembali, statistika bisnis 1 itu adalah pembahasannya tidak akan jauh-jauh dari ukuran pemusatan data, ukuran variasi, grafik, dan lain sebagainya. Macam-macam, masih ada selanjutnya. Nah, bagaimana dengan statistika bisnis 2? Statistika bisnis 2 itu adalah pengantar untuk membahas tentang variabel, data, hipotesis, populasi, sampel, dan lain sebagainya. Namun, karena saya rasa Anda itu membutuhkan materi-materi yang mana lebih praktis dalam dunia skripsi nantinya, maka saya mencoba untuk menambahkan beberapa materi seperti ekonometrika dan juga analisis multivariat. Kenapa kok ini penting? Karena pada dasarnya sebenarnya statistika bisnis 1 dan 2, ekonometrika dan analisis multivariat itu harusnya ada di program studi manajemen untuk level S1 dan S2. Namun untuk yang S1 itu biasanya di sini. Statistika bisnis 1 dan 2 lalu ekonometrika. Sedangkan untuk level S2 itu sudah masuk ke analisis multivariat. Nah, beberapa riset yang sudah berjalan, saya lihat dari kakak-kakak tingkat Anda, itu sebenarnya mereka masih belum memahami yang namanya regresi. Hal yang paling mendasar atau alat analisis paling mendasar yang biasa digunakan untuk mengukur persepsi dan juga ukuran-ukuran yang ada di konsentrasi sumber daya manusia dan juga keuangan. Sumber daya manusia dan juga pemasaran. Nah, untuk keuangan sebenarnya yang dibutuhkan itu memang hanya regresi, hanya beberapa pengembangan regresi. Namun kedepannya tingkat selanjutnya sebenarnya untuk level untuk prodi manajemen itu masih terbagi. Jadi gini, saya coba gambarkan. Oke, oh jangan. Pakai pen aja deh. Jadi gini, untuk analisis yang mana itu memang sebenarnya untuk regresi yang kemarin kita bahas, itu konsepnya adalah variabelnya adalah observable atau dia bisa diukur oleh hanya satu indikator. Kembangannya dia masih sangat mudah diukur. Nah, bagaimana Pak dengan yang unobserved? Nah, ini ciri-cirinya. Satunya lagi, itu adalah SEM. Ini pengembangan tingkat akhir sebenarnya. SEM atau yang bisa kita sebut dengan structural equation modeling. Nah, ini konsep variabelnya adalah diukur oleh lebih dari satu
variabel. Nah, bagaimana dengan konsentrasinya? Konsentrasi yang memakai regresi ini biasanya untuk ekonomi ya. Kalau ekonomi itu biasanya ada ekonomi pembangunan. Ini prodi ya. Prodi ekonomi pembangunan. Lalu kalau manajemen itu kita biasanya pakai untuk konsen keuangan, regresi dan beberapa pengembangannya. Nah, sedangkan kakak-kakak tingkat Anda, dan saya yakin Anda juga, itu akan menggunakan SEM, konsep SEM, itu ke sini. Jadi, manajemen konsentrasi SDM dan pemasaran. Saya rasa ke sini nantinya. Nah, saya khawatir kalau misalkan saya hanya mengajarkan tentang regresi saja, maka untuk yang memilih konsentrasi SDM dan pemasaran akan kesulitan untuk menggunakan karena biasanya riset-risetnya itu datanya atau variabelnya itu diukur lebih dari satu, sorry ini bukan variabelnya, lebih dari satu indikator. Jadi indikatornya ya lebih dari satu. Gampangannya mungkin akan kita coba. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana konsep dari variabel yang lebih diukur oleh lebih dari satu indikator. Lalu bagaimana yang hanya satu indikator? Nanti saya jelaskan. Kita kembali ke sini. Nah, kalau misalkan kita membahas tentang konsep statistik dalam manajemen, itu ada yang namanya tadi ya sudah saya jelaskan statistika bisnis, ekonometrika dan analisis multivariat. Berhubung di STIE itu ekonometrikanya tidak ada mata kuliahnya, saya coba untuk memasukkan kembali materi-materi yang penting untuk skripsi. Biasanya paling penting di sini poinnya. Saya masukkan ke statistika bisnis 2 materinya. Yakni ada analisis korelasi dan regresi, lalu ada uji instrumen, uji asumsi klasik, uji determinasi, dan interpretasi. Kemarin kita sudah coba bahas ya, masing-masing satu persatu. Nah, analisis multivariat itu sebenarnya ranahnya sudah S2 untuk mendapatkan materinya. Namun, karena adanya perkembangan statistik yang lebih sesuai, karena statistik itu kan bukan golongan yang 100% ilmu pasti. Dia masih terus berkembang. Bagaimana cara kita melihat mengestimasi suatu hal. Nah, ketika estimasi tersebut berjalan, otomatis akan ada pengembangan dan perbaikan konsep-konsep ini. Anggaplah seperti teknologi. Teknologi yang dulu mungkin kita anggap sangat mutakhir, saat ini juga belum. Saat ini mungkin sudah kita bilang kuno. Zaman dulu, zaman 2005, yang namanya MP3 itu adalah teknologi yang sangat canggih. Saat itu kita bisa mendengarkan lagu, kita juga bisa mendengarkan radio secara fleksibel dan tanpa harus menggunakan listrik secara langsung. Kita bisa pakai baterai. Nah, tapi saat ini teknologi MP3 yang kita tahu dulu mungkin akan lebih kuno karena orang akan cenderung untuk streaming YouTube, streaming melalui Spotify dan lain sebagainya. Nah, sama juga dengan nanya statistik. Kalau misalkan kita bicara pengembangannya, otomatis statistik yang sudah lama itu akan dicoba untuk diperbaiki sesuai dengan bagaimana mestinya. Namun tidak merubah bagaimana statistik ini mempunyai tujuan. Jadi tujuannya tidak akan berubah, cuman mungkin akan lebih diperbaiki. Nah, itu ada di analisis multivariat. Nah, saya tidak akan menjelaskan ini. Materi-materi di dalamnya sebenarnya ada invariat, variat, multivariat, independen, interdependen, jenis alat analisis, dan konstruk variabel secara jelas. Jadi saya tidak akan menjelaskan ini secara jelas, mungkin hanya akan ada beberapa yang akan saya singgung. Jadi,
kalau kita bicara riset untuk level S1 skripsi, itu sebenarnya setidaknya itu harus menyentuh sampai analisis multivariat. Karena gini, ada beberapa kakak tingkat Anda yang mencoba bercerita ke saya, Pak, saya itu cuma diajari hanya sampai regresi. Regresi, kalau nggak gitu, PET analysis. Nah, tapi dosen saya meminta untuk menggunakan structural equation modeling, seperti yang saya jelaskan barusan. Nah, bagaimana Pak dengan hal tersebut? Oke, saya jawab gini, oke, akan saya coba untuk kasih materinya ke kamu, nanti saya akan kasih beberapa hal yang penting-penting supaya nanti skripsi Anda bisa terbantu pengerjaannya. Nah, maka dari itu saya mencoba memberi pembekalan yang mungkin tidak akan sempurna karena kondisi kita adalah kuliah online, untuk ya setidaknya Anda mengenal bagaimana konsep dari multivariat, hanya sedikit secuil aja. Oke. Nah, sebelum kita ke sana, kita flashback juga. Sebenarnya riset itu mempunyai dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan kuantitatif, yang kedua, pendekatan kualitatif. Kuantitatif itu bahasa gampangnya itu adalah yang memiliki pendekatan terhadap angka. Sedangkan kualitatif itu pendekatan terhadap pernyataan yang diberikan oleh responden. Yang diberikan oleh informan atau orang yang kita observasi. Nah, bagaimana perbedaannya kuantitatif sama kualitatif? Saya coba ini ya. Kalau kuantitatif itu berawal dari teori lalu diuji. Sedangkan kalau kualitatif itu berawal dari fenomena dan dicari jawaban permasalahan. Jadi beda ya. Kalau berawal dari teori itu berarti kuantitatif. Kalau berawal dari fenomena itu kualitatif. Nah, bagaimana kalau kuantitatif pendekatannya parametrik. Apa itu parametrik? Parametrik itu adalah berdasarkan angka. Jadi angka-angka yang sudah kita ambil atau kuesioner yang sudah kita buat level ya kan, kalau misalkan di kuesioner itu kan biasanya ada level ada skala Likert untuk meminta jawaban daripada responden. Misalkan dia ditanya, apakah Anda sering membeli produk A? Jawabannya adalah sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, atau sangat setuju. Nah, dari pilihan tersebut nanti akan ada skor masing-masing 1 sampai 5. Nah, itu adalah salah satu contoh di mana pernyataan kualitatif dibentuk menjadi angka parametrik supaya nanti bisa diuji atau diolah melalui data-data yang menggunakan riset pendekatan kuantitatif. Itu. Kalau kualitatif enggak, kualitatif kita ambil masing-masing kalimat yang tidak kita rubah menjadi angka, tapi kita perhatikan setiap kata-katanya, apakah mempunyai indikasi apa, kita catat. Kita kumpulkan semuanya, lalu kita bentuk model. Nah, itu kualitatif. Lalu perbedaan lainnya adalah dicirikan dengan judul ya, pengaruh, analisis, dan peranan. Normalnya gini, ada beberapa riset-riset yang terbaru, judulnya mungkin nggak seperti ini lagi, akan ada perubahan-perubahan. Namun umumnya biasanya dipakai dengan cara atau dengan kata pengaruh, analisis, dan peranan. Kalau kualitatif dicirikan apa, bagaimana, dan mengapa. Lalu untuk kuantitatif, tujuannya mengkonfirmasi teori kuantitatif. Umumnya biasanya. Ada beberapa tujuan lain, misalkan ada yang membedakan ada uji beda, ada juga pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor ini itu teruji dengan signifikan seperti itu. Tapi umumnya adalah mengkonfirmasi teori. Tapi kalau kualitatif tujuannya adalah satu, membentuk konsep prateori. Jadi dia membentuk konsep prateori. Nah, yang terakhir, kalau kuantitatif bisa digeneralisasi. Kalau kualitatif tidak bisa digeneralisasi. Apa itu Pak generalisasi? Nah, generalisasi itu adalah misalkan kita ambil satu sampel. Terus habis itu hasil sampel tersebut bisa kita simpulkan kepada populasi. Jadi misalkan ada 10 orang, kita ambil 5 orang, lalu kita ambil kesimpulannya, ternyata 5 orang lainnya yang tidak kita observasi atau tidak kita
berikan kuesioner itu memiliki pendapat yang sama. Nah, itu disebut dengan generalisasi. Tapi kalau misalkan antara yang satu dengan yang lainnya tidak bisa disamakan, itu tidak bisa digeneralisasi atau masuk ranahnya itu ke kualitatif. Contohnya, misalkan saya kalau kualitatif ini ya, kalau kualitatif, saya ingin tahu bagaimana pendapat seorang konsumen yang membeli di supermarket dan juga di pasar. Apakah ada perbedaan dari orang yang punya apa ya namanya? Mungkin yang daerahnya di satu tempat, misalkan misalkan orang ini itu karakter kerjanya itu adalah pekerja pasar. Maka para pekerja pasar ini tidak bisa disamakan dengan orang-orang yang bekerja di luar pasar dalam hal kecenderungan untuk membeli. Nah, itu nggak bisa. Nah, itu disebut dengan tidak bisa digeneralisasi atau ranah masuknya ke kualitatif. Nah, statistika itu sebenarnya ranahnya masuknya ke kuantitatif. Untuk ranah kualitatif itu tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Jadi, kalau misalkan memang saya bukan menjelaskan kuantitatif, tapi kalau misalkan Anda memang merasa Anda kesulitan memahami statistik, mulailah dari sekarang untuk memahami apa itu riset kualitatif. Karena kualitatif juga tidak kalah bagus dengan kuantitatif. Sama bagusnya. Jadi keduanya ini sama-sama bagus, cuman pendekatannya yang berbeda. Kalau Anda menggunakan kuantitatif, saran saya Anda harus paham cara mengoperasikan dan juga memahami data-data yang kita olah. Tapi kalau kita menggunakan kualitatif, mungkin belajarnya tidak harus memahami statistika ya seperti yang saya jelaskan tadi, mengenai statistika B1, ekonometrika, dan analisis multivariat itu enggak. Oke. Kalau kualitatif sama kuantitatif sudah paham, saya rasa Anda harus memilih dari sekarang mau riset kuali atau kuanti. Setelah itu Anda cari pertanyaan dari riset yang akan Anda lakukan, lalu pilih mana metodologi yang tepat untuk Anda. Itu saran saya. Nah, ini contoh-contohnya ya, misalkan. Ini contoh-contohnya. Jadi kalau misalkan di dalam multivariat, analisis multivariat, itu sangat banyak sebenarnya. Makanya kenapa saya nggak jelasin, saya akan kenalkan kepada Anda. Ada principal component analysis, ada faktor analisis, ada canonical correlation analysis, ada cluster analysis, ada discriminant analysis. Nah, biasanya kalau discriminant analysis ini masih dipakai untuk beberapa riset yang mana anak keuangan biasanya masih pakai. Lalu multiple regression analysis, ini juga keuangan juga. Conjoint analysis, analisis variansi multivariat atau MANOVA. Lalu ada multidimensional scaling, ada structural equation modeling. Biasanya untuk anak-anak SDM itu penggunaannya hampir sama dengan pemasaran. Yang sering dipakai itu adalah faktor analisis, cluster analisis, multidimensional scaling, sama structural equation modeling. Paling banyak sekali itu. Oke, ini cerita lain hari kalau misalkan kita bertemu lagi di mata kuliah metodologi penelitian akan saya jelaskan. Oke, ini adalah perbedaannya kalau di klasifikasi multivariat. Jadi ada yang namanya dependency, teknik dependent sama teknik interdependent. Kalau teknik dependent itu masih dibagi lagi. Pertanyaannya adalah how many variable are being predicted? Berapa variabel yang diprediksi? Kalau variabelnya banyak, gitu ya, variabelnya banyak, dari variabel dependennya banyak, independen juga banyak, kita pakai SEM. Kita pasti pakai SEM. Kalau misalkan variabel dependennya itu cuma satu dengan beberapa hubungan, itu kita bisa ada ke sini. Kita bagi lagi sini, lalu apa ukuran skala dari variabel dependen tersebut? Kalau variabel dependennya ternyata itu diametrik, maka dia panah ke sini. Nah, ini masih dibagi lagi.
variabel yang menjadi prediktornya itu metrik atau bukan. Kalau metrik pakai canonical correlation, kalau non metrik kita pakai MANOVA. Nah, kalau misalkan yang tadi variabel dependennya itu ternyata non metrik, kita gunakan canonical correlation with dummy variable. Ini. Atau kalau misalkan ini ya, dependennya cuma satu, ternyata dia punya beberapa relationship, maka pertanyaannya adalah ukuran skalanya untuk dependent variabelnya apa? Kalau dependent variabelnya ternyata itu metrik, kita bisa pakai multiplication atau regression biasa atau conjoint analysis. Nah, kalau non metrik bagaimana? Non metrik itu angka ya. Jadi kalau metrik itu ada angkanya. Kita dasarnya itu masih ingat kemarin jenis skalanya tuh ada yang namanya nominal, ordinal, interval, rasio. Metrik itu adalah yang interval sama rasio, sedangkan non metrik itu adalah nominal sama ordinal. Nanti coba di flashback kembali, apa itu nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, kalau non metrik maksudnya ke multiple discriminant analysis sama linear probability model. Lalu interdependent. Nah, interdependent ini masih lebih berbeda lagi. Biasanya itu adalah is the structure of among relationship. Jadi kalau misalkan ada hubungan yang memang dari satu variabel terhadap beberapa indikator tersebut perlu diuji kembali, itu kita gunakan ini. Jadi ada yang namanya, kalau yang diuji itu beberapa variabel itu pakai analisis faktor. Kalau ternyata kasus dari atau responden, kita pakai cluster analysis. Nah, kalau objeknya, kita pertanyaannya adalah berapa jumlah atribut yang diukur atau yang dibuat sebagai pengukuran. Kalau misalkan bentuknya pengukurannya adalah metrik, maka kita gunakan multidimensional scaling. Kalau berkaitan metrik, kita gunakan correspondence analysis. Nah, kalau yang warna biru itu adalah dasar kualifikasi atau dasar pembagiannya. Kalau yang warna kuning itu adalah teknik multivariatnya. Pembagian kuningnya ini teknik multivariat. Oke, kita coba. Nah, ini saya coba jelaskan. Ada dua jenis variabel secara pengukuran indikatornya. Ada yang disebut dengan variabel laten, ada yang disebut dengan variabel non laten atau observed. Ini banyak sekali ya persamaan katanya. Coba saya akan buatkan di sini. Ya, ada selain variabel laten ini ada yang namanya unobserved variable. Ada juga yang namanya construct. Ini persamaannya dari variabel laten. Nah, kalau variabel observe hampir sama juga. Di sini ada non laten, ada juga disebut unconstruct. Ini. Jadi kita harus pahami dulu variabel yang akan Anda gunakan dalam suatu penelitian atau riset skripsi nantinya itu pakai termasuk variabel laten atau variabel non laten atau observed variabel. Nah, kita yang mana ini? Ciri-cirinya kalau variabel laten itu dia punya variabel yang diukur oleh beberapa indikator. Itu kalau laten. Contoh, komitmen organisasi diukur oleh 3 indikator. Misalkan indikatornya X1, datangnya rajin. X2, tidak pernah bolos. Maksudnya bolos kerja misalkan. Yang ketiga, taat aturan. Nah, misalkan seperti itu. Nah, karena komitmen organisasi itu tidak bisa diukur oleh hanya satu indikator. Akan ada beberapa indikator yang diukur. Maka Anda bisa gunakan variabel laten. Wajib harus menggunakan variabel laten. Nah, ini kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja ini juga bisa diukur secara langsung. Contoh misalkan kepuasan kerja seseorang itu bisa diukur oleh beberapa hal. Misalkan gajinya memuaskan, jam kerjanya memuaskan, alias disiplin gitu ya. Misalkan. Jadi nggak ada lembur yang terlalu banyak. Terus mungkin lingkungan kerjanya, teman-temannya ramah, bosnya ramah, ya kan?
Bisa seperti itu, akhirnya dia puas kerjanya. Ya, seperti itu. Nah, dari pengukuran-pengukuran ini, yang perlu digarisbawahi adalah kita tidak bisa menjustifikasi ini secara langsung tanpa melihat penelitian terdahulu dan juga teorinya. Jadi, sebelum Anda membuat suatu indikator ini, itu tidak sembarangan. Anda coba baca yang namanya beberapa literatur review atau apapun itu ya, bisa jurnal, artikel jurnal, bisa ke buku, bisa ke teorinya langsung dan lain sebagainya, supaya pengukurannya ini nantinya valid. Jadi benar-benar terukur dengan sesuai. Gitu. Nah, bagaimana dengan variabel unobserved variabel observed atau yang non laten atau yang bisa diukur secara langsung? Itu contohnya seperti ROA dan EPS. Nah, contohnya gini, ROA, return on asset. Return on asset kan angkanya cuma satu. Kita cuma akan cari satu saja nantinya. EPS juga sama, kita hanya akan mencari ya nilai EPS tersebut yang bisa diukur. Gak mungkin dong ada ROA versi A, ROA versi B, ROA versi C, nggak mungkin. Nah, maka dari itu, variabel-variabel ini itu masuknya ke variabel observed atau non-laten. Nah, variabel observed atau non-laten itu biasanya paling banyak digunakan dalam riset-riset orang-orang keuangan. Sedangkan untuk SDM dan juga pemasaran itu biasanya digunakannya variabel laten. Seperti itu. Coba dibaca kembali mata kuliah konsentrasi dan variabel apa yang akan coba Anda ungkap kira-kira. Oke. Ya. Nah, ini adalah contoh dari regresi pendekatannya variabel laten. Jadi dia tetap regresi, tapi pendekatannya variabel laten. Karena pendekatannya variabel laten, maka kita tidak menggunakan sifat-sifat dari regresi berganda awal. Kita gunakan sifat-sifat dari structural equation modeling atau SEM. Contohnya ini ya. Kalau tadi saya sudah jelaskan contoh dari keuangan dan juga SDM, sekarang coba ke pemasaran. Nah, kepuasan ini contohnya, kepuasan pelanggan itu dipengaruhi oleh ini layanan ya. Ini dimensi layanan, dimensi dari kualitas layanan. Ada yang namanya bukti fisik, ada keandalan, jaminan, daya tanggap, dan empati. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bukti fisik juga tidak bisa diukur oleh hanya satu indikator, tapi ada beberapa bukti fisiknya. Nah, karena pengukuran ini, maka dia termasuk variabel laten. Nah, ini adalah hipotesis-hipotesisnya yang diuji. Ini hipotesis asosiatif ya tentunya. Lalu, ini contoh dari pengembangan SEM PLS. Ini sudah sangat jauh kalau SEM PLS. Saya rasa untuk ranah anak S1 SEM PLS belum, masih belum. Nanti kalau kita bertemu kapan hari lagi, coba akan saya jelaskan mengenai SEM PLS. Contohnya seperti ini. Jadi semakin bertambahnya ilmu Anda tentang statistik, jadi mulai statistik, terus tadi ada ekonometrika, lalu multivariat, akan ada pengembangan model. Kalau tadi kan modelnya masih sangat sederhana ya, cuman ini 2 variabel, ini juga 2 variabel, ini 6 variabel, 5 variabel prediktor atau variabel independen dan 1 variabel dependen. Nah, yang ini lebih rumit lagi karena di sini ada ini variabel dependen, ini juga ini dependen, ini independen, terus yang ini variabel moderating atau mediasi atau intervening, macam-macam ya namanya. Intervening, misalnya kita sebutnya variabel intervening. Yang mana biasanya pengaruh dari sini ke sini, jadi dari environmental perception, attitude toward coworkers, dan staying attention, itu bisa secara langsung seperti dari simbolkan H2 dan juga H1, ini H3, H2 dan H3 bisa secara langsung atau bisa secara melewati organizational komitmen. Nah, organizational komitmen ini dari apa dulu? Macam-macam. Ada indikatornya.
Nah, itu melalui H1 dan H4 lalu disampaikan melalui H5. Nah, biasanya dibandingkan antara H2 dan H3 dengan hipotesis H1 H4 melalui H5, apakah lebih besar ataukah lebih kecil? Jadi mana yang lebih gede? Nah, kalau misalkan lebih gede dia melalui intervensi, maka organizational komitmennya harus diperbesar atau dibuat. Jadi organizational komitmennya ini misalkan kalau kita tahu organizational commitment ini itu adalah dibentuk dari beberapa kali yang namanya brainstorming oleh perusahaan. Terus ada juga outbound, ada juga rekreasi dan macam-macam. Supaya organizational commitment-nya ini naik. Jadi pekerja itu stay detention, tidak berpindah-pindah. Seperti itu. Mungkin itu saja yang akan saya jelaskan. Nantinya kita akan bertemu mengenai pembahasan dari structural equation modeling konsepnya dari kelompok ke-11. Lalu kelompok 12 itu adalah artikel dari structural equation modeling. Nah, saya harap pembahasan materi ini itu masih agak rumit, agak sulit sebenarnya. Cuman saya sudah berjanji kemarin ya, yang membahas structural equation modeling secara konsep dan juga apa nih satunya lagi artikel dari SEM-nya saya janjikan kemarin nilai tertentu ya, nilai bagus ini untuk pembahasan ini. Nah, jadi saya harap Anda mempersiapkan dengan baik dua materi ini, ambil dari materi-materi yang sudah saya kasihkan. Kalau misalkan kemarin untuk artikelnya SEM itu sudah ada nih, saya siapkan namanya WIT 13 artikel SEM, sudah ada di sini. Coba Anda jelaskan nantinya melalui video upload di YouTube seperti biasanya. Lalu untuk yang SEM ya, saya lupa yang SEM ini kemarin masuknya ke silabus. Oke, silabusnya masuk ke Sarwono. Jonathan Sarwono, konsep dasar SEM. Ini coba Anda bahas. Ini menurut saya sudah sangat simpel sekali, sangat mudah untuk dipahami. Anda buat yang namanya penjelasannya. Terserah mau pakai video penjelasan seperti saya ini atau menggunakan PPT atau PowerPoint, terserah. Yang penting Anda jelaskan dengan baik, karena ini fungsinya sangat bermanfaat buat Anda nantinya. Saya rasa seperti itu. Karena ini kita kondisinya masih ada di pandemik dan juga ini normal yang kita nggak tahu. Saya sendiri nggak tahu ya sejujurnya apakah kita akan masuk kapan nantinya. Tapi saya berharap materi-materi yang saya jelaskan itu mengena buat Anda. Saya tidak bisa mengajari Anda untuk pintar statistik, tapi saya mencoba untuk memberikan pemahaman pada Anda supaya Anda tertarik dan juga ingin tahu apa sih maksudnya ini, apa sih maksudnya kita belajar statistik dan bagaimana pola pengajarannya, bagaimana kita belajar itu, hanya itu yang akan saya coba buat Anda. Karena banyak sekali keterbatasan yang kita punya, yang kita lakukan di kondisi COVID ini. Saya berdoa semoga kita apapun yang terjadi di kondisi COVID ini tetap semangat. Saya berdoa semoga kita diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam berbisnis, bekerja, agar kedepannya kita bisa kembali ke kehidupan yang normal lagi. Saya harap itu saja ya. Mohon maaf kalau saya banyak penjelasan yang salah. Saya juga mohon maaf kalau misalkan penjelasannya tidak bisa lengkap. Saya harap nanti bisa menjadi pembelajaran terbaik. Anda bisa belajar lebih giat lagi, lebih mengambil lagi. Saya rasa itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.